Yang Lukas 5, saudara, berikutnya ya. Yaitu tentang Matius atau Lewi itu mengikut Yesus. Memang ada di kisah Markus 2 ayat 13 sampai 17, Matius 9 ayat 9 13. Nah, hari ini Lukas 5 ayat 27 sampai dengan yang ke-32. Yaitu Matius, nama lainnya itu Lewi. Kemudian pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ya, saudara, pemungut cukai. Menjadi pengikut Yesus. Nah, siapa dia? Kalau saudara lihat di situ, orang Yahudi, tetapi pekerjaannya pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada masa itu termasuk orang yang sangat kaya, apalagi pada zaman Herodes Antipas ya. Tetapi satu sisi dibenci masyarakat, terutama orang Yahudi, karena mereka bekerja pada pemerintah Roma yang adalah penjajah dan bangsa kafir. Jadi walaupun sama-sama orang Yahudi, tapi kalau pekerjaannya sudah pemungut cukai, wah, jadi orang Yahudi yang lain itu sudah membenci, saudara-saudara. Apalagi ditambah memeras, ya, jadi nagih pajaknya itu melebihi. Nah, sisanya masuk kantongnya sendiri, saudara. Kalau kita lihat ya, makanya pemungut cukai ini disamakan dengan perempuan sundal dan orang berdosa oleh orang Farisi dan ahli Taurat tadi, Bapak Ibu. Oke, Matius dipanggil Yesus waktu masih di rumah cukai. Coba dibaca dulu aja kisahnya. Minta tolong Bu Erlin ya membaca Lukas 5. Nggak ada di sini. Kita lihat di Alkitabnya Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Bu. Ya, makasih Bu. Jadi sudah lihat kisahnya ya. Seperti itu, ada juga orang Farisi dan ahli Taurat. Ternyata memang belum pulang ini mereka. Belum kembali ke daerahnya ya, saudara. Kalau yang di kasus orang lumpuh, saudara, mengatakan siapa Yesus itu kok sampai berkuasa mengampuni dosa. Tapi di sini, saudara lihat, ayat yang ke-30, mengapa ya Yesus itu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, coba lihat, saudara. Ya, coba lihat. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Saudara, Matius dipanggil Yesus pada waktu masih di rumah cukai. Ia masih berada di dalam kehidupan yang lama. Ya, lihat, Tuhan itu memanggil para murid, memang kalau mau dibilang radikal betul ya, saudara. Dari kehidupan yang lama pemungut cukai dipanggil ikut laku. Dan saat itu juga meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan meja cukainya. Mungkin meninggalkan uangnya juga, saudara-saudara. Karena habis itu langsung ikut Yesus. Yang pasal 5, Petrus itu nelayan, ya, dapat banyak ikan dengan teman-temannya, dapat banyak ikan. Ketika Yesus panggil menjadi penjala jiwa, tinggalkan perahunya, tinggalkan ikan-ikannya juga. Oke, siapa lagi, saudara? Paulus ya. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia juga tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan kehidupan lamanya itu. Nah, kalau dalam konteks kita bukan tinggalkan pekerjaan kita kalau kita ikut Yesus, tidak. Tapi ketika kita percaya Yesus, saudara, ikut Yesus, ya kita tinggalkan kehidupan lama kita sebenarnya. Makanya harus menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui dari hari ke sehari, kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai namanya sudah nama Alkitab, Kristen, KTP-nya juga sudah tertulis Kristen, tapi masih hidup lama. Nah, ini kan celaka, saudara-saudara. Ya, jadi kalau orang itu menyadari panggilan, saudara udah percaya Yesus, seperti yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, harusnya itu sebuah komitmen kalau sudah ikut Yesus. Ya, kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang penuh dengan dosa, kejahatan, sudah stop, saudara. Nggak boleh kita lakukan lagi. Nah, itu maksudnya, saudara.
Ya, jadi kehidupan lama kita harus benar-benar, apalagi kalau kita ambil keputusan untuk dibaptis. Nah, maknanya apa di situ? Benar-benar kehidupan lama itu dikuburkan, dimatikan, Bapak Ibu. Ya, lalu kita bangkit dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Nah, ini yang harus kita ingat. Kemudian berikutnya, Matius dipanggil saat bekerja dan bukan bermalas-malasan. Nah, ini banyak tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, sebelum mengikuti ya menjadi hamba Tuhan, rata-rata mereka semua seorang pekerja. Masih ingat ketika Elia memanggil Elisa? Elisa itu sedang bekerja membajak tanahnya dengan 12 pasang lembu, bayangkan. Ya, kalau sekarang sih konteksnya pakai alat berat gitu ya, karena tanahnya luas dan keras, perlu pakai alat berat. Tapi pada masa itu dipakai 12 pasang lembu untuk membajak tanah yang keras itu. Ya, bekerja keras. Lalu Elia datang dan memanggil untuk menjadi hambanya dan akhirnya menggantikan Elisa. Paulus juga bekerja keras ya dalam konteks menganiaya anak Tuhan juga. Di samping dia pengajar Taurat juga menganiaya anak Tuhan. Ketika Tuhan panggil, kalau ini melalui penglihatan dan suara. Kisah Rasul 9 ya, waktu Paulus pergi ke Damsik mau menganiaya anak Tuhan dengan membawa surat kuasa. Lalu Tuhan panggil dia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, kita dipanggil seperti apa? Yaitu pengalaman rohani, pengalaman iman dari Bapak Ibu masing-masing. Dalam keadaan seperti apa kita dipanggil. Gitu ya, ada orang yang jadi Kristen karena sakit, lalu mengalami mujizat, sembuh, lalu jadi orang Kristen. Ada. Saudara, ya ada. Lalu ada juga orang yang pekerjaannya nggak karu-karuan seperti itu, ya lalu dia berusaha sambil berdoa Tuhan pulihkan, dia akhirnya bersungguh-sungguh. Ada juga yang seperti itu. Saudara, banyak hal-hal yang kita alami sampai pada satu titik ya Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita. Nah, itu pengalaman iman, pengalaman rohani kita masing-masing. Ya. Nah, sama seperti murid yang lain saat bekerja sebagai nelayan, kemudian mereka dipanggil untuk menjala jiwa, melayani Tuhan. Nah, lalu bagian kedua, saudara, ya, yang ke-9 tadi, Matius juga meninggalkan segala sesuatu. Jadi ketika Yesus tahu, lalu Matius ikut laku, maka kita mengatakan Matius meninggalkan segala sesuatu. Nah, inilah resiko menjadi pengikut Yesus. Tetapi harus ada panggilan jelas bila ingin meninggalkan sesuatu yang memenuhi panggilan Tuhan secara full time ya, yang kemarin juga saya ingatkan. Tapi artinya, Bapak Ibu, ya memang harus ada komitmen. Ya, sebagai murid Kristus, ya itu ada komitmennya. Saudara, apakah itu? Ya, Yesus mengatakan sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Gitu ya. Memang kecenderungan orang itu, kecenderungan kita itu kan ya istilahnya apa? Memuaskan keinginan daging kita, ya toh, Bapak Ibu, memuaskan keinginan mata, ya, keinginan hati, keinginan telinga. Tapi ketika kita sudah jadi pengikut Kristus, nah apalagi itu hal-hal yang nggak beres ya, yang nyerempet-nyerempet dosa atau yang menjadi penyebab kita jatuh dalam dosa, nah harusnya pandangan itu diarahkan ke Kristus sebenarnya. Nah itu artinya, saudara, meninggalkan segala sesuatu. Kadang muncul lagi, kadang ingin lagi. Ya itulah, saudara, natur kita yang adalah orang berdosa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus itu membantu kita, menolong kita, supaya kita tetap kuat dan kita ikut Yesus, bukan kembali ke kehidupan yang lama itu. Dan Matius menunjukkan kepada kita, dia tinggalkan segala sesuatu. Lalu yang ketiga, ayat 10, sudah lihat, akhirnya Matius mengadakan pesta. Ya, pesta itu bukan dosa ya. Pesta bukan nggak boleh. Ya karena COVID aja pesta dilarang ya, dengan jumlah yang terbatas. Tapi ini mau menunjukkan apa? Sukacita yang besar ketika jadi pengikut Kristus. Ketika jadi murid Kristus. Saudara. Ya, dia menyadari itu sampai di kisah yang lain yang kepala pemungut cukai yaitu Sakeus, masih ingat nanti di Lukas pasal 19 kalau Bapak Ibu nanti pelajari di sana juga sama. Ya, ketika bersukacita bertemu dengan Yesus,
saudara, Yesus menawarkan diri. Aku menumpang di rumahmu, mampir di rumahmu. Dan Sakeus bersuka cita di situ. Lalu ada komitmen yang dia buat di hadapan Tuhan. Tuhan, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, luar biasa. Karena memang pemungut cukai seperti itu. Nagihnya, ya ada pemerasan juga, ada unsur pemerasan di sana. Kalau seandainya ada, dan saya percaya pasti ada, saudara. Itu Sakeus berjanji ya, aku akan kembalikan itu. Ketika bertemu Yesus, ya benar-benar dirinya ditelanjangi bahwa dia orang berdosa, dan dia merasa malu ketika bertemu Tuhan, yang adalah Tuhan yang suci, dan dirinya orang berdosa yang najis dan kotor, saudara, pasti akan ada komitmen baru di sana. Dan kita melihat Matius akhirnya mengundang Yesus dan murid-muridnya, serta pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai yang lain, teman-teman yang lain dan orang berdosa ini bisa jadi perempuan sundal, pelacur-pelacur dan penjahat yang lain ya, yang disebut orang-orang berdosa. Ini menunjukkan apa, saudara? Sukacita yang besar. Ya. Mau juga merupakan apa? Nah, coba lihat ini, saudara. Matius mengucap syukur ya, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang percaya. Memang ada deklarasi ya, Bapak Ibu, di hadapan teman-temannya. Aku sudah menjadi Kristen, artinya aku sudah menjadi pengikut Kristus. Aku mau benar-benar hidup dalam kehidupan yang baru. Istilahnya di sini perpisahan dari hidup dan teman-temannya yang lama. Ya, dalam arti apa? Sudah tidak mau lagi bekerja sebagai pemungut cukai yang tidak jujur ya, saudara, yang benar-benar merugikan banyak orang. Aku tinggalkan semuanya itu. Nah, pesta yang diadakan Matius merupakan perpisahan ya dari hidup yang lamanya itu. Pekerjaan yang lama, yang penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Lalu apalagi saudara, ini yang penting. Ketika Matius mengundang teman-temannya pemungut cukai dan orang berdosa yang lain, Matius ingin memperkenalkan Yesus kepada teman-temannya. Ini yang luar biasa ya. Karena Matius sudah ditangkap oleh Yesus, saudara, disadarkan bahwa yang dilakukannya itu salah, apalagi pekerjaan yang penuh dengan dosa, saudara, lalu dia berjanji berubah di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Aku bisa berubah, aku bisa bertobat. Ayo teman-teman yang lain, kalian harusnya juga bisa. Lalu siapa yang bisa melakukannya? Yesus. Makanya kita berkata, Matius mengundang Yesus dan murid-muridnya. Bukan sekedar diajak makan, Bapak Ibu. Memang sebagai ucapan terima kasih ya. Tapi yang terpenting adalah memperkenalkan Yesus. Orang yang sudah diselamatkan pasti paling tidak melakukan ketiga hal di atas. Ya, masih ingat ilustrasi ya dari Pak Sarip ya. Kalau kita tahu itu ada debat yang enak, pasti kita beritahu yang lain supaya orang itu juga makan makanan yang enak di sana. Nah sama, ketika saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, merasakan sukacita, damai sejahtera, ya saudara, yang dikerjakan oleh Tuhan, kita juga mau bagikan kepada orang lain. Lalu bagian berikutnya, sedikit lagi, Yesus dan murid-muridnya ikut ke pesta. Nah sekali lagi, pesta bukan dosa ya. Nah kita ketemu lagi. Orang Farisi dan ahli Taurat tadi, saudara, sudah diundang tapi tidak mau datang. Kenapa tidak mau datang? Karena merasa dirinya paling benar, paling baik, tanpa dosa. Bapak Ibu, lihat ya. Karena prinsipnya apa, saudara? Kalau beranggapan berkumpul dengan orang yang berdosa, maka dirinya juga ikut berdosa. Berkumpul dengan orang yang najis, nanti dirinya ikut najis. Coba, ini eksklusif sekali kan, saudara. Tertutup untuk yang dari luar. Nah, Alkitab, Yesus tidak mengajarkan kita menjadi orang Kristen yang eksklusif, yang tertutup dari dunia luar, tidak. Tidak boleh menjadi merasa paling benar, apalagi nanti kalau aku ikut-ikut kamu ya ketularan nanti ya. Ya tergantung ya, ketularan apa.
gitu kan. Tapi ini konteksnya adalah kamu semua orang berdosa, pungut cukai, orang-orang berdosa. Nanti kalau aku ikut makan bersama kamu, nanti aku juga jadi orang berdosa. Padahal nggak ikut makan pun juga sebenarnya perbuatannya sama ya. Bahkan lebih kejam. Dibungkus dengan agama, dibungkus dengan hal-hal yang berbau rohani di sini, saudara. Makanya Yesus menegur dengan keras di situ, hei kamu orang-orang munafik, katanya. Nah, Yesus berkumpul dengan orang berdosa, tetapi dia tidak terpengaruh. Justru sebaliknya, Yesus bisa mempengaruhi mereka. Nah, ini yang luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak terpengaruh yang jelek ya tentunya, tapi justru kita mempengaruhi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang paling akhir, Yesus datang untuk memanggil para pengikutnya dari orang berdosa. Jangan membenci orang berdosa, ya saudara ya, tetapi bencilah dosanya. Kasih dan doakan mereka supaya mereka juga diselamatkan. Itulah salah satu dari ciri murid Tuhan Yesus. Dan kita belajar Matius seperti ini. Dia ajak teman-teman yang lain yang berdosa, yang masih hidup lama, untuk bertemu dengan Tuhan. Supaya dengan harapan mereka juga boleh bertobat seperti yang dialami oleh Matius. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Syarif.